Bab 471. Apa kau yakin tidak ada yang salah? Sambil berjalan di jalan, Lu Yao mengenakan gaun panjang, tampak sangat tenang, tetapi ia tak kuasa bertanya pada Ye Zi dalam hatinya, merasa sedikit cemas. Lagi pula, sudah waktunya dia menjalani metamorfosis. Metamorfosis biasa tidak masalah karena hanya tidur sederhana. Namun, sepertinya tidak mungkin baginya untuk menjalani metamorfosis seperti sebelumnya sekarang, dalam kondisi musuh yang mengintai di kegelapan. Dia tidak bisa menahan rasa gugup, karena konsekuensi jika ketahuan akan sangat mengerikan. Jangan khawatir, Yang Mulia. Suara Ye Zi terdengar di benaknya, menenangkan emosi Lu Yao. Meskipun kelompok orang itu dapat mendeteksi ritme tanda emas melalui metode tertentu, prosesnya tidak sesederhana itu. Kecuali mereka sangat dekat, bahkan jika mereka dapat merasakan ritme tanda emas, mereka tidak akan dapat menemukan lokasi kita. Jika tidak, mereka pasti sudah berhasil sejak lama dan tidak perlu menunggu sampai sekarang. Ye Zi menghibur dengan lembut. Sambil berjalan di jalan, mendengar perkataan Ye Zi, Lu Yao mengangguk, berusaha keras menenangkan emosinya. Memang, seperti yang dikatakan Ye Zi, meskipun pihak lain memiliki kemampuan, itu tidak akan semudah itu. Jika tidak, mereka tidak akan membutuhkan waktu selama ini untuk melacaknya. Namun demikian, tetap ada risikonya. Oleh karena itu, Lu Yao sangat berhati-hati kali ini. Karena waspada, dia tidak melakukan metamorfosis di dekat rumahnya. Lagi pula, dia akan sering berada di daerah ini mulai sekarang. Jika dia dicurigai berada di daerah ini, akan ada masalah besar di masa depan. Sebelum mengalami metamorfosis, dia meninggalkan daerah ini dengan alasan bepergian dan menemukan tempat yang jauh. Tempat kerja kakak sepertinya tidak jauh. Sesampainya di area tersebut, Lu Yao melihat peta dan mengingat lokasi Chen Hang. Ia ragu-ragu, haruskah aku lari lebih jauh? Secara naluriah, ia tanpa sadar ingin menghindari lokasi Chen Hang, karena tidak ingin kakaknya mengambil risiko tambahan. Namun, saat ini, tampaknya sudah terlambat. Tanda-tanda pemulihan tanda emas di tubuhnya semakin terlihat jelas. Sebentar lagi, dia tidak akan bisa mengendalikannya lagi. Bahkan jika Lu Yao secara paksa menekan proses pemulihan tanda emas, dia hanya akan mampu menundanya paling lama 1 atau 2 hari, dan periode sesingkat itu tidak cukup baginya untuk melangkah lebih jauh. Lagi pula, dia masih perlu menemukan tempat untuk bermetamorfosis secara diam-diam, yang juga membutuhkan waktu tertentu. Lu Yao ragu sejenak dan memutuskan untuk tidak pergi. Sebaliknya, dia memilih untuk turun dari mobil dan mencari-cari di sekitar area tersebut. Dia segera menemukan sebuah tempat dan bersiap untuk menjalani metamorfosis dengan tenang. Bagi Lu Yao dan Ye Zi, ini hanyalah metamorfosis biasa, hanya sedikit lebih berisiko dibandingkan sebelumnya. Namun, jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, seharusnya tidak ada bahaya. Namun, kenyataannya, bahaya itu secara bertahap mendekat tanpa mereka berdua sadari, dan akan segera menghampiri mereka. Apakah Anda yakin ini area ini? Di ruangan yang sunyi itu, terdapat banyak instrumen canggih. Pria parubaya itu memandang wanita berbaju merah dan bertanya dengan tenang. Jika informasi yang diberikan orang itu benar, seharusnya ada di sini. Wanita berbaju merah itu mengangguk tenang, lalu melanjutkan, meskipun areanya luas, tidak buruk. Raja emas itu mungkin tidak menyangka. Pria parubaya itu mencibir, dia berusaha sekuat tenaga untuk bersembunyi, tetapi kenyataannya, lokasinya bukanlah rahasia bagi kita. Bukankah begitu, Tuan Ferrier? Dia berbalik dan menatap sosok di belakangnya. Sosok kurus dan lemah itu berdiri di hadapan pria parubaya tersebut dan tak kuasa menahan rasa gemetar. Melalui cahaya terang di ruangan itu, ia dapat melihat sosok tersebut. Ia mengenakan pakaian yang layak dan tampak sangat tua dari penampilannya. Ia membalas tatapan pria parubaya itu dan memaksakan senyum di wajahnya. Tuan Oli, Anda pasti bercanda. Aku tidak bercanda. Senyum mengejek muncul di wajah pria parubaya bernama Oli. Jika bukan karena kau, bawahan setia Raja Emas, kami pasti membutuhkan banyak usaha untuk menemukannya. Ekspresi wajahnya cukup unik. Bagi orang-orang yang hadir, Ferrier memang sosok yang istimewa. Ia bukanlah bawahan langsung dari 5 ksatria, melainkan seorang ksatria yang pernah mengikuti dan berjanji setia kepada Raja Emas. Ia adalah orang yang paling dipercaya oleh Raja Emas, dan inilah intinya. Ksatria seperti itu seharusnya berjanji setia kepada Raja Emas hingga mati. Namun, ksatria ini mengkhianati Raja Emas dan memilih untuk bergabung dengan 5 ksatria. Dia bahkan membantu mereka mencari Raja Emas, yang merupakan tindakan memalukan. Tentu saja, bagi Oli dan yang lainnya, pengkhianatan Ferrier adalah hal yang memalukan, tetapi hal itu juga membawa kemudahan besar bagi mereka, misalnya, pada saat ini. Meskipun mereka telah menemukan bintang tempat Raja Emas bersembunyi, area di dalam bintang itu terlalu luas. Dalam keadaan di mana mereka tidak dapat menghancurkan bintang atau menggunakan cara lain, akan menjadi masalah yang merepotkan jika mereka ingin menjelajahi dan menemukan Raja Emas selangkah demi selangkah. Dan bahkan jika mereka berhasil, mereka perlu menghabiskan banyak waktu untuk memungkinkan Raja Emas tumbuh. Namun, dengan bantuan ksatria ini, Ferrier, situasinya akan berbeda.
Lagi pula, Ferrier pernah menjadi bawahan inti dan salah satu ksatria yang paling dipercaya oleh Raja Emas. Dia memang bisa menemukan raja. Sama seperti Ye Zi yang mampu menemukan Lu Yao dengan akurat di seluruh bintang Kika, Ferrier memiliki kemampuan yang sama. Oleh karena itu, dengan bantuan Ferrier, menemukan Raja Emas pasti akan jauh lebih mudah. Tentu saja, ini juga alasan mengapa orang lain membenci Ferrier. Berdasarkan kemampuan yang dimilikinya, Raja Emas tanpa ragu memberinya kepercayaan tertinggi dan menganggapnya sebagai orang kepercayaan yang dapat diandalkan, dengan rasa hormat dan pengakuan khusus. Namun, meskipun demikian, dia tetap mengkhianati Raja Emas. Yang lain tentu saja membenci tindakan seperti itu, tetapi meskipun demikian, masih ada sesuatu yang perlu dilakukan. Ferrier tidak terlalu lemah, hanya berada di urutan kedua setelah Oli dan wanita berbaju merah di tim ini. Kemampuannya sangat berguna. Oleh karena itu, dia masih mendapatkan perlakuan dan perhatian yang mereka butuhkan. Baiklah. Berdiri di tempatnya, Oli menatap Ferrier sebelum melanjutkan, kau harus memanfaatkan waktu untuk merasakannya. Avril, bersiaplah. Dia menatap wanita berbaju merah itu dan berkata dengan tenang, kali ini, kita harus mengerahkan seluruh kemampuan dan mengalahkan Raja Emas dalam sekali serang. Tidak peduli musuh seperti apa yang mereka hadapi, mereka harus mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Oli dan yang lainnya sangat memahami prinsip ini. Terlebih lagi, pihak lawan bukanlah orang lemah, melainkan raja terkuat yang pernah menjelajahi galaksi. Dapat dibayangkan bahwa potensi pihak lawan sangat menakutkan, dan mereka akan sangat waspada. Jika mereka gagal kali ini dan membiarkan pihak lain lolos, dia akan menyadari bahwa seorang pengkhianat telah muncul dan akan membuat pengaturan dan cara yang sesuai. Pada saat itu, perburuan akan menjadi lebih menantang. Oleh karena itu, mereka harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka kali ini untuk memastikan keberhasilan. Semua orang yang hadir memahami hal ini dengan sangat baik. Sambil mendengarkan percakapan Oli dan Avril, Ferrier menundukkan kepalanya dalam diam, dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Dia diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di bawah cahaya, dia tampak sedikit bingung. Namun, dia harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Setelah beristirahat sejenak, mereka segera berangkat ke arah tertentu. Arus bawah di sekitarnya bergejolak, dan sesuatu yang besar akan segera terjadi. Sinar matahari menerangi langit pagi, membuat seluruh dunia tampak lebih cerah. Di ruangan yang sunyi, Chen Heng membuka matanya dan menatap ke depan. Setelah bermeditasi semalaman, kekuatan spiritualnya kembali meningkat sedikit, menjadi lebih tajam. Bangkit dari tempat tidur, ia berjalan ke ambang jendela dan memandang dunia luar. Pemandangan di luar masih sama, dan sepertinya tidak banyak berubah. Dunia di luar cerah dan indah. Cahaya bersinar ke segala arah, menerangi dunia. Chen Heng mengangkat teleponnya, dan secara kebetulan, Liu Rou menelepon. Ada apa? Dia memandang pemandangan di luar dan berkata dengan santai. Beberapa hal terjadi akhir-akhir ini. Kamu harus berhati-hati selama periode ini. Jika kamu melihat orang-orang berbahaya, ingatlah untuk tidak mendekati mereka. Suara Liu Rou terdengar serius di telepon, seolah-olah dia gugup tentang sesuatu. Chen Heng tak kuasa mengerutkan kening mendengar perkataan Liu Rou, merasa sedikit terkejut. Secara naluriah, ia segera menyadari sesuatu. Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Pikiran itu terlintas di benaknya, tetapi dia tetap mengangguk dan berkata, aku mengerti, tapi apa sebenarnya yang terjadi? Aku tidak bisa bicara dengan jelas di telepon. Nanti aku kirimkan salinan informasinya, dan kamu akan mengerti. Di telepon, suara Liu Rou terdengar lagi. Kemudian, mereka melanjutkan obrolan sebentar, lalu Chen Heng menutup telepon dan berjalan ke komputer. Liu Rou telah mengirimkan informasinya. Chen Heng melihatnya dengan santai, lalu ia terdiam sejenak. Ini sudah dimulai, pikir Chen Heng sambil melihat informasi di layar komputer. Ini bukan hal lain selain sesuatu yang telah terjadi selama periode ini. Berdasarkan informasi tersebut, sebuah kekuatan ekstraterestrial yang dahsyat telah turun ke planet ini dan sedang berhubungan dengan kekuatan-kekuatan di sekitarnya, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Sebagai kekuatan signifikan yang tersebar di seluruh galaksi, grup mimpi hitam juga termasuk di antara target kontak pihak lain dan telah melakukan kontak. Oleh karena itu, markas besar grup mimpi hitam telah mengeluarkan perintah khusus, memperingatkan semua divisi untuk berusaha sebaik mungkin untuk waspada dan, pada saat yang sama, bekerja sama dengan permintaan pihak lain. Pada dokumen tersebut, terdapat sejumlah besar informasi tambahan. Targetnya kuat dan memiliki banyak makhluk tingkat 4. Usahakan untuk menghindari kontak dengan mereka. Begitulah catatan pada dokumen yang ditandai dengan warna merah, karena takut pembacanya akan lupa. Tampaknya kelompok mimpi hitam sangat takut pada kelompok kekuatan ekstraterestrial ini. Meskipun grup mimpi hitam juga merupakan kekuatan signifikan yang meninggalkan planet asalnya, eksistensi terkuat di seluruh kekuatan mereka mungkin hanya berada di peringkat kelima. Dan di antara kelompok kekuatan ekstraterestrial ini, para ahli peringkat keempat ada di mana-mana, belum lagi dua eksistensi peringkat kelima. Dengan kekuatan sebesar itu, orang tidak bisa tidak merasa takut. Dua makhluk peringkat kelima, pikir Chen Heng, dan ekspresinya tetap tenang.
Setelah masa pemulihan, ia berhasil menstabilkan kekuatannya, mencapai peringkat keempat. Terlebih lagi, ia tidak lemah bahkan di antara makhluk peringkat keempat lainnya dan bahkan dapat dianggap sebagai salah satu yang sangat kuat melalui berbagai kemampuannya. Dengan tingkat kekuatan seperti ini ditambah dengan Mesya kuno, makhluk peringkat keempat lainnya tidak akan mampu menandinginya. Namun, hal itu mungkin tidak berlaku untuk makhluk peringkat kelima. Di masa lalu, Chen Hang belum pernah berhubungan dengan makhluk peringkat kelima di dunia ini, dan dia tidak tahu seberapa kuat mereka dalam pertempuran. Terlebih lagi, mustahil bagi makhluk peringkat kelima untuk tidak memiliki sarana apapun. Mungkin mereka juga memiliki Mesya kuno, seperti Chen Hang. Mungkin akan sedikit berisiko jika mereka bertemu secara gegabah. Wajah Chen Hang tetap tenang meskipun berbagai macam pikiran melintas di benaknya. Adapun identitas dan tujuan sebenarnya dari pihak lain, dia sudah memahaminya dengan jelas. Siapa lagi yang bisa turun ke planet ini selain bawahan 5 ksatria pada saat ini? Inilah saatnya, setelah menghitung dan membandingkannya dengan lintasan takdir semula. Tanpa disadari, waktunya telah tiba, Chen Hang menghela napas, dan dia merasa sedikit terkejut. Apakah sudah dekat? Dia sedikit terkejut, tetapi dia juga mengerti persis mengapa Liu Rou begitu cemas dan sengaja memanggilnya untuk mengingatkannya. Tampaknya kelompok bawahan 5 ksatria ini sekarang berada di dekat Chen Hang, dan mereka adalah orang-orang berbahaya. Berdasarkan informasi yang ada, orang-orang ini telah menargetkan area ini. Orang yang mereka cari saat ini berada di dekat situ. Ini juga berarti, Chen Hang termenung, lalu mengangkat teleponnya dan menekan sebuah nomor. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak tersedia. Silakan coba lagi nanti. Sebuah suara yang familiar terdengar. Seperti yang diduga, ponsel Lu Yao dimatikan. Dia kemungkinan besar sedang bermetamorfosis. Tepat saat itu, dia menerima beberapa pesan. Beberapa dikirim oleh pihak berwenang, beberapa merupakan pengingat dari Akademi Kota Naga, dan pesan dari grup mimpi hitam. Tampaknya semua kekuatan berpengaruh telah mengirimkan pesan kepadanya. Pesan resmi memerintahkan Chen Hang untuk memimpin orang-orang menutup jalan dan menjaga area tertentu untuk mencegah kecelakaan dan teroris. Dari kelihatannya, para pejabat telah dihubungi oleh bawahan 5 ksatria untuk memberikan bantuan sampai batas tertentu. Pesan yang dikirim oleh Akademi Kota Naga adalah untuk mengingatkan akan teror yang ditimbulkan oleh kelompok orang tersebut dan untuk mengingatkan Chen Hang agar berhati-hati dan tidak berkonflik dengan mereka. Selain sebagai pengingat, ada juga misi dari grup mimpi hitam agar Chen Hang berusaha sebaik mungkin untuk mengawasi situasi di sekitarnya dan segera melaporkannya kepada atasan grup jika ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dari kelihatannya, Black Dream Group juga memiliki kekhawatiran saat berkomunikasi dengan kelompok orang tersebut. Chen Hang menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Namun, meskipun ia tak bisa berkata-kata, ia tetap harus melakukan apa yang harus dilakukannya. Justru inilah yang diinginkan Chen Hang. Oleh karena itu, ia segera pergi ke kantor garnisun setempat, memimpin bawahannya, dan langsung bergegas ke daerah lain. Berdasarkan instruksi yang diberikan oleh para pejabat, mereka dapat mengamankan daerah tersebut. Pak, menurut Anda apakah kita akan menghadapi masalah besar kali ini? Saat Chen Hang sedang bekerja, sesosok muncul dan berkata dengan hati-hati. Sosok itu tampak sangat muda dan cantik. Dari penampilannya, ia baru berusia 16 atau 17 tahun. Ia memiliki rambut merah panjang dan tampak lincah serta imut. Namun saat ini, wajahnya tampak muram. Bagaimana menurutmu? Chen Hang melirik gadis itu, lalu bertanya dengan lembut. Namanya Jiang Wen. Seperti Chen Hang, dia juga salah satu yang menjadi fokus pengembangan grup mimpi hitam. Konon, dia adalah putri seorang pejabat tinggi dan memiliki latar belakang yang kuat. Ada banyak orang seperti Jiang Wen di bawah Chen Hang, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Chen Hang bergantung pada kekuatan grup mimpi hitam, dan pada saat yang sama, ia pasti akan terpengaruh. Oleh karena itu, ketika statusnya meningkat, sekelompok orang ingin menempatkan orang-orang di bawahnya untuk mencapai tujuan mereka. Chen Hang sudah terbiasa dengan situasi seperti ini, karena memang tidak bisa dihindari. Dia tidak menolak karena hal itu tidak terlalu memengaruhinya, jadi tidak masalah. Namun, dilihat dari penampilan Jiang Wen, sepertinya dia sudah mendengar kabar tertentu. Pak. Jiang Wen pertama-tama melihat sekeliling, lalu menatap Chen Hang di depannya. Baru kemudian dia dengan hati-hati berkata, ku dengar kali ini, sepertinya ada tokoh penting di wilayah hukum kita. Dari penampilannya, dia tampak cukup misterius. Chen Hang tidak mengomentari ucapan Jiang Wen, juga tidak menunjukkan sikap apapun, lalu dengan lembut berkata, dari mana kau mendengar berita itu? Siapa lagi kalau bukan mereka? Pasti kakekku dan yang lainnya. Ekspresi getir muncul di wajah Jiang Wen. Kakekku bahkan sengaja mengirim orang untuk mengingatkanku agar berhati-hati dan tidak membuat masalah. Tuan, apakah menurut Anda kita akan menghadapi bahaya kali ini? Tidak akan terlalu berbahaya. Chen Hang meliriknya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata pelan, asalkan kau cukup berhati-hati, tidak akan terjadi apa-apa. Baiklah, teruskan. Dia berbalik dan menatap tim. Kemudian dia pergi tanpa berkata apa-apa lagi.
Di belakangnya, Jiang Wen menatap punggung Chen Hang dengan tatapan getir, tetapi dia tetap mengikutinya dengan patuh. Kali ini, misi Chen Hang adalah untuk mengamankan area ini dan mencari orang-orang yang mencurigakan. Namun, pada kenyataannya, dia tidak perlu repot-repot melakukan tugas itu, karena tentu saja, akan ada orang-orang di bawahnya untuk menyelesaikannya. Misi sebenarnya Chen Hang adalah menjaga tempat ini dan mencegah siapapun memanfaatkan kekacauan untuk menimbulkan malapetaka. Tentu saja, jika dia menemukan targetnya, dia akan mengikuti instruksi pihak berwenang dan berusaha sebaik mungkin untuk mengendalikan target dan menangkapnya terlebih dahulu. Dari kelihatannya, meskipun mereka saling berhubungan, masing-masing pihak memiliki pemikiran sendiri. Terlepas dari apakah itu grup mimpi hitam atau Federasi Kika, mereka semua ingin menguasai target mereka terlebih dahulu. Jika memungkinkan, mereka pasti tidak keberatan merebut makanan dari mulut harimau. Mereka ingin mengendalikan reinkarnasi Raja Emas sebelum bawahan 5 ksatria melakukannya. Lagi pula, reinkarnasi Raja Emas tidak diragukan lagi sangat berharga. Baik itu identitasnya sebagai Raja Emas, berbagai keterampilan rahasia yang pernah dikuasai Raja Emas, atau bahkan hal-hal lainnya. Semuanya adalah harta karun yang langka. Federasi Kika dan grup mimpi hitam tentu sangat tergoda oleh hal ini. Jika mereka bisa mendapatkan harta karun tersebut, mereka pasti akan mampu meningkatkan fondasi mereka secara signifikan. Chen Hang yakin bahwa jika bukan karena terburu-buru dan situasinya mendesak, dia pasti tidak akan berada dalam situasi seperti ini sekarang. Instruksi yang diberikan kepadanya oleh para pejabat telah memberinya petunjuk yang sesuai, menyuruhnya untuk mengulur waktu sebisa mungkin agar dia bisa menunggu kedatangan pasukan khusus para pejabat. Berdasarkan pemahaman Chen Hang, jika dia menunggu sedikit lebih lama dan jika bawahan 5 ksatria tidak membuat banyak kemajuan dan tidak menangkap Lu Yao tepat waktu, maka para petinggi resmi akan tiba. Pada saat itu, situasinya akan menjadi lebih kacau. Chen Hang tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat ke kejauhan. Ia samar-samar merasakan aura yang familiar muncul di kejauhan melalui indranya, samar-samar datang dari jauh. Aura itu tentu saja bukan milik orang lain. Itu adalah Lu Yao. Seperti yang diduga, dia kebetulan datang ke daerah ini. Merasakan aura samar yang berasal dari Lu Yao di kejauhan, Chen Hang berpikir, lalu diam-diam menatap ke arah cakrawala. Tatapannya seketika menembus lapisan isolasi dan langsung melihat kejauhan. Samar-samar, kabut ungu muncul. Kekuatan takdir berwarna ungu muda itu menyala seolah-olah telah merasakan bahaya dan mulai meletus. Dari sudut pandang Chen Hang, meskipun kekuatan takdir agak terguncang, namun masih stabil dan seharusnya tidak sulit untuk mengatasi rintangan ini. Lagi pula, apapun yang terjadi, Lu Yao tetaplah orang pilihan di dunia ini. Oleh karena itu, bahkan jika dia dalam bahaya, dia akan selalu mampu membalikkan keadaan. Selain itu, Chen Hang ada di sana untuk menjaga situasi pada saat yang krusial. Oleh karena itu, Chen Hang merasa tenang dengan situasi Lu Yao. Saat ini, aura di tubuh Lu Yao tetap tenang. Dia tampak cukup stabil dan tidak menghadapi bahaya apapun. Chen Hang berhenti di area yang menjadi tanggung jawabnya, lalu membawa Jiang Wen dan yang lainnya untuk berpatroli di sekitarnya. Waktu berlalu perlahan, dan tak lama kemudian, 2 hari lagi telah berlalu. Tampaknya ada beberapa perubahan di sekitarnya. Berkat upaya para petugas, jumlah orang di sekitarnya menurun dengan cepat. Semua orang yang tidak terkait pergi satu persatu, membersihkan area ini. Semakin sedikit orang yang berada di sini. Tentu saja, alasan yang diberikan oleh para petugas adalah untuk memburu para teroris. Pagi-pagi sekali, semuanya mulai pulih. Sinar matahari menerangi daratan dan sekitarnya. Seperti biasa, Chen Hang berjalan ke jalan di depannya dan melihat sekeliling. Hah! Di kejauhan, muncul fluktuasi yang tak dapat dijelaskan. Samar-samar, sepertinya ada seseorang yang sedang bertarung. Berjalan di jalan, Chen Hang merasakan fluktuasi hebat yang datang dari kejauhan, dan tubuhnya berhenti seolah sedikit terkejut. Apakah sudah dimulai? Chen Hang memandang ke daratan di kejauhan dan sudah bisa merasakan situasinya. Dalam pandangannya, memang ada orang-orang yang bertarung di kejauhan. Kekuatan kedua pihak yang bertarung seharusnya tidak terlalu kuat, seharusnya berada di peringkat kedua. Dia hanya tidak tahu apakah itu Lu Yao, tetapi seharusnya memang dia. Saat itu, tempat ini benar-benar dikunci. Tidak banyak orang yang berani tinggal di sini, apalagi berkelahi di tempat ini. Jika itu terjadi, mereka benar-benar tidak menghargai hidup mereka. Selain itu, kekuatan kedua pihak yang bertarung juga sangat mirip dengan kekuatan Lu Yao saat ini. Berdasarkan perkiraan Chen Hang, setelah Lu Yao menyerap batu evolusi yang telah diberikannya, ditambah dengan transformasi ini, kekuatannya seharusnya telah mencapai peringkat kedua sekarang, yang kurang lebih sama. Merasakan fluktuasi pertarungan dari kejauhan, Chen Hang tidak bergerak tetapi hanya membawa Jiang Wen untuk berpatroli di sekitar, seolah-olah semuanya normal. Karena itu hanya pertarungan peringkat kedua, dia percaya bahwa Lu Yao dapat mengatasinya. Sebagai calon Raja Emas, meskipun Lu Yao baru saja naik tingkat, dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan petarung peringkat 2 biasa, apalagi dia memiliki Ye Zi di sisinya.
Dengan kekuatan Ye Zi, bahkan jika dia belum sepenuhnya pulih, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menghadapi petarung peringkat 2. Benar saja, dalam waktu singkat, aura itu melesat dan menghilang. Kemudian, aura Lu Yao sekali lagi menghilang. Bahkan Chen Heng sendiri tidak dapat merasakannya dengan tepat. Sekalipun ia telah menanam benih kekuatan ilahi di tubuh Lu Yao, Chen Heng tidak dapat berbuat banyak untuk menemukan Lu Yao, melainkan hanya dapat merasakan secara kasar keadaan Lu Yao saat ini. Harus diakui bahwa Lu Yao cukup pandai menyembunyikan dirinya. Dalam beberapa hari berikutnya, semuanya berjalan seperti biasa, hanya saja jumlah orang yang berada di sekitar semakin berkurang. Pada alat penguji, fluktuasi yang berkedip-kedip dapat terlihat dari waktu ke waktu. Namun, ketika mereka bergegas ke lokasi yang ditunjukkan pada alat tersebut, mereka hanya menemukan beberapa mayat. Di antara mayat-mayat tersebut, sebagian besar berada di barisan kedua. Seorang Beastmaster peringkat ketiga pernah bertemu target sebelumnya, tetapi indranya langsung dibutakan, dan dia langsung terluka. Pada saat dia sadar kembali dan kembali normal, target tersebut sudah menghilang. Dari awal hingga akhir, dia tidak sempat melihat penampilan asli target tersebut. Menurutnya, target tersebut tampaknya telah menguasai semacam keterampilan pertempuran spiritual unik yang dapat menyebabkan seseorang jatuh ke dalam keadaan tidak sadar seketika, memutuskan semua kontak dengan dunia luar. Ini adalah semacam trik unik. Sejumlah besar orang mulai bergerak. Seiring waktu berlalu, suasana karantina wilayah perlahan mereda, dan akan segera menjadi karantina wilayah total. Selama proses ini, serangan terhadap target semakin meningkat pesat. Beberapa hari kemudian, di sebuah gang kosong, Lu Yao berhenti, terengah-engah, tampak sedikit berantakan. Pakaian rapi yang dikenakannya kini benar-benar kotor berlumuran darah, dan tercium bau darah yang menyengat. Tubuhnya juga penuh luka. Tampaknya dia telah banyak menderita akhir-akhir ini. Dibandingkan sebelumnya, dia terlihat lebih bertekad. Namun, ada sedikit kelelahan di matanya, dan dia tampak sangat letih. Tentu saja, ini tidak mengejutkan. Perburuan terus-menerus terhadap gadis kecil sepertinya, perburuan terus-menerus itu terlalu menakutkan. Dia tidak tidur nyenyak beberapa hari ini, dan juga tidak pernah benar-benar menikmati ketenangan selama 1 jam pun. Setiap kali dia berhenti, orang-orang di sekitarnya akan mengejar dan mencoba memburunya. Di bawah tekanan yang mengerikan ini, pikiran Lu Yao terus-menerus tegang dan telah mencapai batas tertentu. Tentu saja, di bawah tekanan yang sangat besar, hal itu juga membawa pertumbuhan yang luar biasa. Dibandingkan sebelumnya, Lu Yao saat ini telah banyak berkembang. Setelah beberapa pertempuran berturut-turut, dia perlahan menjadi lebih dewasa dan lebih tajam. Tekadnya juga lebih kuat. Tidak seperti sebelumnya, dia tidak lagi ragu untuk menyerang, yang tentunya merupakan hal yang baik. Namun, sebaik apapun itu, dia harus lulus ujian ini terlebih dahulu. Jika tidak, semuanya akan sia-sia. Belum juga menyusul. Sambil berjalan mendekat, dia terengah-engah, dan wajahnya tampak lelah. Tidak. Di sampingnya, Ye Zi tampak sedikit gugup. Ye Zi tidak lagi dalam wujud anak anjing, melainkan humanoid dibandingkan sebelumnya. Meskipun wujud anak anjing menghemat energinya, itu tidak cukup kuat dan tidak cocok untuk saat ini. Tidak, aku harus mengubah penampilanku lagi. Lu Yao berdiri di sana, terengah-engah sambil berkata, penampilan sebelumnya sudah terungkap. Aku harus mengubahnya lagi sekarang. Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Mendengar kata-kata Lu Yao, Ye Zi tersenyum getir dan berkata, kau sudah menggunakan jatah penggantian permata itu. Jika ingin menggunakannya lagi, kau harus menunggu selama seminggu. Untuk menghindari kejaran dan masalah, mereka sering mengubah penampilan mereka selama beberapa hari terakhir. Saat ini, penampilan mereka bukan lagi penampilan asli mereka. Sekarang, mereka tampak seperti dua pria muda dan bukan wanita muda. Tentu saja, perubahan biasa hanyalah kedok dan tidak banyak berpengaruh pada kekuatan sebenarnya. Namun, mereka berbeda saat ini. Penyamaran pada tubuh mereka dicapai dengan menggunakan harta karun rahasia yang unik, batu permata yang berubah bentuk. Oleh karena itu, penyembunyian mereka lebih tinggi, dan bahkan jika mereka berada di peringkat keempat, akan sulit untuk menemukan penyamaran mereka. Namun, meskipun demikian, mereka masih berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Di belakang mereka, orang-orang yang sebelumnya menemukan mereka dapat menyusul kapan saja. Kita harus segera meninggalkan tempat ini, Ye Zi terengah-engah sebelum berkata, mereka telah melacak aura kita. Jika kita tidak segera meninggalkan area ini, akan sangat mudah bagi mereka untuk menemukan kita lagi. Dan teknik rahasiaku, Lu Yao terengah-engah dan sedikit bingung. Sebelumnya, untuk menghindari diburu oleh orang-orang itu, dia telah menggunakan banyak teknik rahasia. Sebagian besar teknik rahasia ini berasal dari Raja Emas terdahulu, yang merupakan teknik rahasia yang hanya boleh dipraktikkan oleh keturunan langsung Raja Emas. Secara logis, seharusnya tidak ada yang tahu tentang itu, apalagi tahu cara membongkarnya. Dulu, setelah dia menggunakan teknik rahasia, tidak ada seorang pun yang bisa menemukan apapun, apalagi menemukannya. Tapi sekarang, situasinya berbeda. Sebelumnya, teknik rahasia yang dia gunakan langsung gagal dan tampaknya tidak berpengaruh sama sekali. Situasi ini membuatnya merasa bingung.
Dan kali ini, ketika Lu Yao sedang mengalami metamorfosis, pihak lain segera datang mencari mereka dan menemukan lokasi mereka. Mungkinkah, Ye Zi mengerutkan kening, dan pikiran menakutkan yang tak bisa ia percayai terlintas di benaknya, sampai-sampai ia tak berani memikirkannya terlalu dalam. Namun sebelum ia bisa melanjutkan berpikir, serangkaian suara terdengar dari belakangnya. Di ujung gang, serangkaian langkah kaki lembut terdengar, seolah-olah seseorang sedang berjalan mendekat. Gerakan Lu Yao dan Lei Zi tiba-tiba terhenti. Tidak jauh dari sana, langkah kaki itu terdengar sangat jelas, dan targetnya juga jelas, seolah-olah seseorang telah menyadari keberadaan mereka dan sedang berjalan ke arah mereka. Tampaknya memang demikian, dan rasa ngeri menyelimuti hati Lu Yao, lalu ia perlahan menoleh ke belakang. Di ujung gang, tidak ada seorang pun di sana. Namun, jejak kaki berdarah perlahan muncul di tanah, disertai suara langkah kaki. Seolah-olah seseorang sedang berjalan melewati tempat ini dan menuju ke arah mereka. Rasa bahaya yang mengerikan pun muncul. Lu Yao perlahan berbalik dan tanpa sadar bertukar pandangan dengan Ye Zi. Kemudian, tanpa kesepakatan sebelumnya, mereka langsung lari. Kecepatan mereka sangat tinggi, dan mereka sangat terampil seolah-olah telah berkali-kali melarikan diri. Mereka meninggalkan gang di depan mereka dan berlari menuju tempat lain dalam sekejap. Setelah mereka pergi, jejak kaki berdarah di kejauhan terus menyebar, mencapai tempat mereka berdiri. Sepasang mata merah darah perlahan muncul, diikuti oleh wajah yang ganas dan menakutkan. Sosok berjubah hitam muncul dan berdiri di tempat Lu Yao dan Ye Zi semula berdiri, memancarkan bau darah yang menyengat. Dia memandang sosok Lu Yao dan Ye Zi yang telah pergi di kejauhan dan merasakan vitalitas yang kuat pada tubuh mereka. Dia tak kuasa menahan senyum yang cukup untuk membuat orang ketakutan setengah mati. Ketemu mereka, sebuah suara serak terdengar di area tersebut. Kemudian, sosok itu perlahan menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Di kejauhan, di bawah sinar matahari yang redup, Chen Heng dan Jiang Wen berpatroli di area ini, meskipun tidak banyak yang perlu dipatroli, karena selama periode ini, untuk memburu Lu Yao, orang-orang yang tidak terkait telah meninggalkan area ini. Area ini telah dikunci, dan sebagian besar orang di dalamnya bukanlah orang biasa. Dalam keadaan saat ini, tidak ada yang berani masuk dan membuat masalah jika mereka masih ingin hidup. Namun, meskipun begitu, mereka tetap harus berpatroli. Bagaimanapun, ini adalah sebuah misi, meskipun Chen Heng tidak terlalu peduli tentang hal itu. Baginya, ini hanya sekadar pertunjukan. Pada saat itu, tubuh Chen Heng terhenti, dan dia tampak terkejut. Dia berbalik dan melihat ke arah tertentu di kejauhan. Kita sudah sampai di sini. Selama periode ini, Lu Yao dan Ye Zi menyembunyikan diri dengan sangat baik sehingga bahkan Chen Heng pun tidak dapat menemukan mereka secara akurat. Dia hanya bisa merasakan samar-samar bahwa Lu Yao masih berada di sini melalui persepsinya terhadap benih kekuatan ilahi. Namun, kini, ia tiba-tiba merasakan aura Lu Yao yang agak kacau dan tampak agak lemah, memperlihatkan rasa lesu dan kelelahan. Aura itu sepertinya mengandung kehadiran yang menakutkan, seolah-olah sedang menjadi sasaran sesuatu yang buruk. Hal itu memberi Chen Heng firasat buruk. Tentu saja, yang paling mengkhawatirkan Chen Heng adalah lokasi Lu Yao dan Ye Zi saat ini. Saat ini, lokasi mereka tampaknya tidak terlalu jauh dari Chen Heng. Apakah dia sudah sampai di sini? Berdiri di tempat, merasakan arah benih kekuatan ilahi, Chen Heng bergumam pada dirinya sendiri. Dari apa yang bisa dia rasakan, aura aneh muncul di kejauhan, memberi orang perasaan firasat yang samar. Saat ini, Lu Yao sepertinya sedang diikuti oleh seseorang. Chen Heng mengangkat kepalanya dan melihat seberkas warna ungu membubung di udara. Kekuatan takdir yang awalnya kuat tampak bergetar. Mereka pasti telah menghadapi krisis. Lu Yao pasti telah menghadapi cukup banyak masalah saat ini. Chen Heng berpikir sejenak, lalu berhenti dan berjalan maju. Di belakangnya, Jiang Wen memperhatikan tindakan Chen Heng dan sedikit bingung. Pak! Ia memperhatikan tindakan Chen Heng dan sedikit bingung. Namun, setelah ragu sejenak, ia dengan tegas mengikutinya. Mereka berdua perlahan berjalan maju ke area kosong lainnya. Area di depan mereka tampak sangat luas. Tempat itu tampak seperti sebuah plaza. Terlihat jelas bahwa tempat ini dulunya ramai. Banyak toko berdiri di sekitarnya. Semuanya telah menutup pintunya saat ini. Tidak ada pejalan kaki di sekitar, dan tidak ada toko yang buka, yang membuat area tersebut terlihat agak sepi. Chen Heng berjalan ke tempat ini lalu melihat ke depan. Di sana, beberapa sosok samar-samar terlihat. Mereka melewati tempat itu, dan posisi mereka terus berubah saat ini. Namun samar-samar, mereka menuju ke tempat ini. Chen Heng merasakan gerakan itu, dan hatinya menjadi tenang. Di depan mereka, dua sosok melesat melewati area tersebut dengan kecepatan tinggi. Ye Zi menarik Lu Yao bersamanya saat mereka berjalan dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, ekspresinya menjadi agak tidak menyenangkan. Kekuatan dalam tubuhku perlahan melemah. Di belakangnya, ekspresi Lu Yao sedikit muram. Saat ini, dia berkata pelan, tampak agak lemah. Sejak tadi hingga sekarang, seolah-olah mereka telah terpengaruh oleh kekuatan yang tidak dikenal. Kekuatan di seluruh tubuh mereka secara bertahap melemah.
Bahkan energi vital mereka melemah seolah-olah telah disedot oleh sesuatu. Jelas sekali, di gang kecil tadi, keduanya telah diganggu. Saat ini, sudah ada beberapa benda di tubuh mereka. Ekspresi Lu Yao tampak lemah. Saat ini, aura di tubuhnya agak menurun, dan kekuatannya terus berkurang. Tentu saja, Ye Zi juga tidak jauh lebih baik. Saat ini, aura di tubuhnya juga sangat lemah. Namun, kekuatannya jauh lebih besar daripada Lu Yao, jadi dia masih bisa bertahan. Dia berhasil menarik Lu Yao dan berlari ke depan. Adapun Lu Yao, dia sudah mencapai batas kemampuannya. Terus terang saja, dengan kekuatannya saat ini, jika dia tidak memiliki kekuatan tanda emas sebagai pendukung, dia mungkin sudah mati. Kekuatan aneh itu begitu dahsyat, secara paksa menyerap kekuatan dan daya hidup tubuh mereka. Aku tidak bisa terus seperti ini. Merasakan kekuatan di tubuhnya perlahan menghilang, Ye Zi menggertakkan giginya, dan pikiran ini terlintas di benaknya. Dibandingkan dengan Lu Yao, yang masih agak bingung, Ye Zi jelas dapat melihat situasi dengan lebih jelas. Dia mengerti bahwa mereka mungkin sama sekali tidak berhasil melarikan diri. Mereka sudah terjebak dalam perangkap di gang barusan, dan seseorang telah menanamkan tanda kutukan di tubuh mereka. Jika mereka tidak menghilangkan tanda itu, maka kekuatan dalam tubuh mereka akan terus melemah, dan mereka bahkan mungkin langsung tersedot hingga mati oleh kutukan tersebut. Terus berlari seperti ini sama saja dengan bunuh diri. Pada akhirnya, keduanya akan mati. Satu-satunya solusi adalah memanfaatkan fakta bahwa mereka masih memiliki kekuatan untuk berbalik dan membunuh orang itu. Selama mereka membunuh orang itu, tanda kutukan akan kehilangan dukungan kekuatannya, dan dengan sendirinya akan hilang dan lenyap. Tetapi jika mereka melakukan itu, mereka pasti akan bermain sesuai keinginan orang tersebut. Orang yang ingin menanamkan tanda dan melancarkan kutukan pada mereka mungkin akan memaksa mereka untuk berbalik dan melawan. Mereka memiliki dua pilihan, dan tampaknya pilihan manapun yang mereka pilih akan berujung pada jalan buntu yang sama. Pada saat itu, dua kata ini muncul di benak Lezi. Bahkan dia sendiri merasa sedikit tak berdaya saat ini. Dia memiliki tanda kutukan di tubuhnya, dan ada pengejar kuat di belakangnya. Dia tidak melihat secercah harapan pun untuk melarikan diri jika ini terus berlanjut. Cepat atau lambat, mereka akan mati. Namun demikian, dia tidak bisa menyerah. Saat berlari, ia menoleh ke belakang. Di belakangnya, wajah Lu Yao pucat pasi. Saat ini, ia tampak sangat lemah, seperti seseorang yang menderita penyakit parah. Namun demikian, kekuatan Raja Emas masih menyebar di dalam tubuhnya, menopang hidupnya. Melihat Lu Yao, Ye Zi mengambil keputusan dalam hatinya. Aku boleh mati, tetapi rajaku harus hidup. Pikiran itu terlintas di benaknya, lalu dia mengambil keputusan. Dia mempercepat langkahnya dan berlari ke depan dengan putus asa. Di belakang mereka, sebuah bayangan melintas. Saat itu, bayangan itu mengikuti mereka dengan langkah mantap, seperti kucing yang mengejar tikus. Dengan sangat cepat, mereka tiba di sebuah alun-alun yang kosong. Rajaku. Setelah tiba di sini, Ye Zi menarik napas dalam-dalam. Dia hendak meminta Lu Yao untuk melarikan diri sendirian. Saat ini, dia sudah siap mati di sini. Namun, pada saat itu, sebuah kecelakaan terjadi. Di hadapannya, aura yang tak dikenal muncul. Setelah itu, sesosok figur perlahan muncul. Itu adalah sosok seorang pemuda. Dia berdiri di sana, dan dari penampilannya, sepertinya dia telah menunggu di sana untuk waktu yang lama. Dan sosok ini tak lain adalah seseorang yang mereka kenal. Saudara laki-laki. Di belakang Ye Zi, Lu Yao juga terstunet. Dia menatap sosok di depannya dan berdiri terpaku di tempatnya, hampir berteriak. Untungnya, dia akhirnya mengingat situasinya pada saat kritis dan dengan cepat bereaksi. Mengapa saudara laki-lakinya ada di sini? Pikiran itu terlintas di benak Lu Yao. Dibandingkan dengannya, Ye Zi, yang berada di sampingnya, bereaksi lebih cepat. Orang-orang yang mengejar kita di daerah ini semuanya berasal dari Departemen Garnisun. Dan saudaramu juga salah satu dari mereka. Dengan kata lain, saudara laki-laki Lu Yao juga termasuk salah satu orang yang datang untuk memburu mereka. Hasil ini membuat Lu Yao terpaku di tempat, tidak tahu harus berkata apa. Haruskah dia mengatakan yang sebenarnya secara langsung? Namun saat ini, mereka tidak dalam penampilan sebenarnya. Terlebih lagi, para pengejar di belakang mereka masih ada di sana. Jika mereka membuka mulut, apakah mereka akan melukai saudara laki-lakinya? Dan di belakang mereka, bayangan itu perlahan menjadi jelas dan sudah berdiri di belakang mereka. Bayangan itu menatap Lu Yao dan Chen Heng di depannya. Senyum sinis muncul di wajahnya. Sepertinya kalian berdua tidak punya tempat untuk lari. Tetaplah patuh. Dia tersenyum dingin lalu melanjutkan berjalan ke depan. Pak, kita akan menjadi kaya. Berdiri di samping Chen Heng, Jiang Wen memandang Lu Yao dan Ye Zi yang tampak linglung. Ia tak kuasa menahan kegembiraan di wajahnya. Baginya, ini seperti rezeki nomplok. Awalnya ia mengira ini hanya patroli biasa, tetapi ia tak menyangka akan mendapat kesempatan menyelesaikan tugas penting. Sebagai anak dari para petinggi, dia memiliki pemahaman tentang sekutu mereka dalam operasi pencarian ini. Orang yang ada di hadapannya adalah salah satu sekutu mereka.
Dia adalah seorang ahli tingkat 4, mahir dalam kutukan mental. Dia sangat sulit dihadapi, bahkan di antara para ahli tingkat 4. Dan dua orang yang dia kejar adalah target yang jelas dari operasi ini. Setelah berhasil menangkap target, meskipun sebagian besar pujian akan diberikan kepada pihak lain, sebagai pihak yang membantu, mereka mungkin akan mendapatkan banyak pujian dan menerima banyak hadiah. Memikirkan hadiah yang diberikan oleh para pejabat, Jiang Wen tak kuasa menahan kegembiraannya. Pada saat itu, bayangan di depan mereka perlahan mendekat. Ia perlahan tiba di belakang Lu Yao dan Ye Zi. Sebuah tangan sudah terulur, perlahan mencakar leher Lu Yao. Lu Yao dan Lu Yao tampaknya tidak menyadari semua ini. Pada saat ini, seluruh tubuh mereka membeku di tempat. Rasa bahaya yang mengerikan muncul di hati mereka. Di dahi Lu Yao, tanda emas berkedip. Tampaknya tanda itu telah merasakan sesuatu dan mengerahkan kekuatan. Dan ini adalah bukti nyata identitasnya. Melihat tanda emas di kepala Lu Yao, orang di balik bayangan itu menyeringai, dan ekspresinya tanpa sadar menjadi semakin ganas. Sesaat kemudian, segala sesuatu di sekitarnya berhenti. Sebuah suara lembut terdengar dari tempat itu dan menyebar. Sebuah tangan ramping terulur dan meraih lengan pucat dan kurus itu. Kemudian, lingkungan sekitar berputar seolah-olah semuanya kembali ke keadaan semula. Medan gaya dingin itu memudar dan lenyap oleh kekuatan yang tidak dikenal. Fiuh! Lu Yao segera melepaskan diri dari keadaan sebelumnya. Saat ini, wajahnya dipenuhi rasa takut. Barusan, dia benar-benar merasakan bahaya kematian. Jika seseorang tidak menghalangi orang itu pada saat kritis, dia mungkin benar-benar telah mati. Sambil memikirkan hal itu, tanpa sadar dia menoleh ke belakang. Di belakangnya, sosok Chen Hang muncul. Saat itu, dia sudah melewatinya dan berdiri di depan bayangannya. Pada saat itu, tangannya sudah terulur dan meraih lengan yang diulurkan oleh bayangan itu. Suasana hening sejenak, dan terasa agak sunyi. Setelah sekian lama, bayangan itu bereaksi dan menatap Chen Hang di depannya. Ekspresinya menjadi dingin. Apa yang kau lakukan? Sasarannya ada di belakangmu, bukan di belakangku. Maaf. Mendengar ucapan sosok bayangan itu, Chen Hang terdiam sejenak. Kemudian, dia terkekeh. Dibandingkan dengan dua anak biasa di belakangku, kau lebih mirip teroris. Sekarang, silakan ikut saya. Teroris. Suara bayangan itu menjadi semakin dingin. Apakah kau tahu apa yang kau bicarakan? Teroris. Kutukan spiritual yang ia lontarkan dan penampilannya membuatnya jelas sebagai teroris. Namun di masa lalu, tidak ada yang berani menyebutnya demikian, apalagi datang dan memburunya. Jika seorang teroris lemah, dia akan menjadi penjahat yang akan dipukuli semua orang. Tetapi jika dia cukup kuat, dia akan menjadi tamu kehormatan. Sudah lama sekali sejak dia melihat seseorang yang sekeras kepala seperti Chen Hang sepanjang hidupnya yang panjang. Ledakan. Udara mulai mendidih, dan bayangan samar muncul di segala arah. Mereka menari-nari seperti naga dan ular, mencoba menelan Chen Hang. Kekuatan roh sejati yang menakutkan muncul dan menyapu area itu dalam sekejap, menekan semua orang. Angin sepoi-sepoi bertiup, menerbangkan jubah hitam bayangan itu, menampakkan wajah seorang lelaki tua yang dingin. Pada saat ini, lelaki tua itu menatap Chen Hang dengan dingin, seolah-olah sedang menatap orang mati. Dalam sekejap, kekuatan jenderal tingkat 4 terungkap tanpa keraguan. Di belakang, hati Jiang Wen dipenuhi rasa takut melihat pemandangan di depannya dan merasakan energi yang menyebar. Situasinya berubah terlalu cepat, sampai-sampai dia sendiri tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dia benar-benar tidak tahu mengapa Chen Hang tiba-tiba menyerang orang itu. Ini akan mengakibatkan kematian. Saat ini, nasibnya sendiri tampak suram. Kekuatan Chen Hang sangat besar. Konon, dia sudah mencapai puncak level 3. Namun, level 3 tetaplah level 3. Jelas tidak setara dengan level 4. Belum lagi, pria tua bayangan di hadapannya bukanlah level 4 biasa. Sebaliknya, dia adalah seorang ahli yang menakutkan dan hampir mencapai puncak level 4. Ketika seorang ahli seperti itu menyerang, mustahil bagi Chen Hang untuk bertahan hidup. Dan ketika saat itu tiba, kemungkinan besar dia akan lolos dari kematian sebagai pengikut Chen Hang. Cepat atau lambat, dia akan dihabisi. Semuanya sudah berakhir. Dalam sekejap, dia menjadi sangat patah semangat. Namun, perubahan situasi jauh lebih cepat daripada yang dia duga. Di hadapannya, kekuatan yang mengerikan sedang berkembang. Menghadapi luapan amarah lelaki tua bayangan itu, ekspresi Chen Hang tetap tenang sepanjang kejadian. Seekor ular tak terlihat menyebar ke arah tubuhnya di ruang sekitarnya seolah ingin melahap Chen Hang. Namun, begitu benda-benda tak terlihat itu bersentuhan dengan tubuh Chen Hang, mereka langsung hancur dan lenyap. Mereka sama sekali tidak mampu menghalangi apapun. Mereka bahkan tidak bisa menyentuhnya, apalagi membunuhnya. Suara tajam terdengar. Kemudian, kekuatan yang menakutkan muncul. Pada saat ini, tubuh Chen Hang sedikit melengkung, dan cahaya perak berkilat di matanya. Kekuatan yang tak terbatas itu berubah menjadi tekanan nyata saat dia menerjang maju. Kilauan perak yang memukau. Di dalam tubuh Chen Hang, bersamaan dengan ledakan Chen Hang, roh sejati yang murni dan kuat tumbuh, membawa kekuatan dahsyat saat menghantam ke depan, terkandung dalam serangan Chen Hang. Bang!
Dalam sekejap, segala sesuatu di sekitarnya berubah. Bangunan-bangunan mulai runtuh, dan pecahan batu beterbangan satu demi satu, melesat menuju cakrawala. Samar-samar, badai kecil terbentuk. Pada saat itu, badai meletus, sepenuhnya meniadakan aura lelaki tua itu. Level 4. Semua orang yang hadir terdiam. Baik Lu Yao, Ye Zi, maupun Jiang Wen, yang sebelumnya ketakutan, kini terstunned. Mereka sama sekali tidak menduga hasil seperti ini. Bagaimana ini mungkin? Ye Zi terkejut. Saat melihat punggung Chen Heng, ia merasa sedikit tak percaya untuk pertama kalinya. Sudah berapa lama? Bagaimana mungkin dia? Kekuatan Ye Zi di masa lalu berada di atas level 4. Dia pernah melewati tahap ini, dan justru karena itulah dia mengerti betapa sulitnya bagi orang biasa untuk mencapai tahap ini. Terus terang saja, dia telah melihat banyak jenius di langit berbintang sebelumnya, dan dia juga telah melihat banyak ahli muda dan terkenal. Namun, dia belum pernah melihat seseorang seperti Chen Heng yang telah mencapai terobosan dalam waktu sesingkat itu dan memiliki kekuatan orang biasa di usia yang begitu muda. Saudara laki-laki Lu Yao, yang berada di samping, juga agak terkejut. Dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Namun, saat ini, mereka berdua sudah bereaksi. Ye Zi menarik Lu Yao dan dengan tegas berlari pergi. Mereka menuju ke kejauhan dan segera menghilang dari tempat ini. Kaptennya sebenarnya adalah level 4. Tidak jauh dari situ, Jiang Wen memandang Chen Heng dan Ye Zi yang sedang bertarung di depan mereka. Ia juga agak tak percaya. Saat ini, ia tidak tahu harus berkata apa. Dia adalah putri dari petinggi grup mimpi hitam, jadi dia sangat familiar dengan situasi di dalam organisasi tersebut. Bahkan di dalam grup mimpi hitam, keberadaan seorang level 4 sudah cukup untuk menjadi petinggi. Selain beberapa orang, tidak ada yang bisa menekan mereka. Grup Black Dream sangat memperhatikan Chen Heng sebelumnya karena ia telah menunjukkan bakat luar biasa di usia yang sangat muda. Di masa depan, ia memiliki harapan besar untuk naik ke level 4 dan menjadi kekuatan inti grup tersebut. Namun, tampaknya semua orang mengharapkan dia untuk maju di masa depan, bukan saat ini. Memikirkannya seperti ini. Jantung Jiang Wen berdebar kencang, dan dia tiba-tiba merasa sedikit bersemangat. Jika kekuatan Chen Heng begitu besar, bukankah ini berarti dia telah mengikuti orang yang tepat? Ketika Chen Heng naik pangkat di masa depan, sebagai mantan bawahannya, apakah dia masih akan takut tidak mendapatkan keuntungan apapun? Bahkan, tindakan Chen Heng yang tiba-tiba bergerak pun dapat diartikan dengan berbagai cara. Saya mengerti. Dia menepuk pahanya dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Kapten tidak ingin melawan orang tua bayangan itu. Dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk memamerkan kekuatannya dan mendapatkan lebih banyak wewenang. Hanya dengan begitu dia akan mendapatkan lebih banyak pujian. Jika dia memiliki kekuatan seperti level 3 sebelumnya, maka meskipun dia bisa mendapatkan sebagian pujian, sebagian besar pujian pasti akan menjadi milik orang lain. Jika dia tidak memiliki kekuatan, maka tidak apa-apa. Tetapi karena dia memiliki kekuatan, maka dia tentu saja harus memperjuangkannya. Oleh karena itu, Chen Heng menunjukkan kekuatannya dan berjuang untuk mendapatkan lebih banyak pengaruh. Dengan cara ini, ketika dia menerima hadiah terakhir, dia juga bisa menerima lebih banyak hadiah. Dia bahkan bisa menerima lebih banyak sumber daya untuk mengembangkan dirinya. Jiang Wen tiba-tiba tersadar. Ia merasa telah memikirkannya matang-matang. Saat itu, Ye Zi dan Lu Yao dengan cepat melewatinya. Namun, Jiang Wen bahkan tidak menatap mereka. Ia hanya merasa mereka telah lewat. Mustahil bagi mereka berdua untuk melarikan diri. Lagi pula, keduanya memiliki tanda orang tua bayangan pada diri mereka. Bahkan jika mereka bisa lari sekarang, kemana mereka bisa lari? Ketika masalah di depan mereka selesai, dan mereka menghadapi dua pengejar level 4, mereka berdua tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Jiang Wen berpikir begitu dengan penuh percaya diri. Namun, segalanya tampaknya tidak berjalan sesuai rencananya. Di hadapannya, kekuatan mengerikan sedang berkembang. Kekuatan luar biasa terpancar dari dalam. Dalam sekejap, dua kekuatan yang sama sekali berbeda bertabrakan sekali lagi, menghantam ke depan. Sebuah kekuatan tak dikenal melonjak di tubuh Chen Heng, sebuah kekuatan tak dikenal melonjak, dan lapisan baju besi emas muncul. Aura tak dikenal menyebar darinya, menekan segalanya. Jejak tulang putih berkelebat di tubuh lelaki tua bayangan itu, dan kekuatan mengerikan samar-samar muncul. Kedua belah pihak bertempur di tempat ini. Kekuatan yang berkobar sangat menyesakkan, dan hampir mengubah daerah ini menjadi reruntuhan. Dari kelihatannya, mereka sepertinya tidak akan berhenti. Kekuatan kapten, sangat kuat. Merasakan pertempuran yang semakin mengerikan di depannya, Jiang Wen tidak punya pilihan selain terus mundur. Saat ini, melihat pertempuran di depannya, dia merasa sedikit bingung. Tapi kenapa dia belum berhenti? Bukankah seharusnya cukup baginya untuk menunjukkan kekuatannya? Dia sedikit bingung, tidak mengerti apa yang coba dilakukan Chen Heng. Dari perspektif memaksimalkan keuntungan, seharusnya sudah cukup selama dia menunjukkan kekuatan yang cukup dan memamerkan kehebatannya. Setelah itu, mereka akan mencari dua orang yang sebelumnya. Tentu saja, mereka akan mendapatkan bagian dari pujian tersebut. Itu seharusnya cukup untuk mencapai langkah ini.
Pada titik ini, terlepas dari apakah itu pujian atau imbalan lainnya, tidak akan ada yang kurang. Akan ada imbalan besar bagi mereka. Namun, melihat situasi saat ini, sepertinya dia tidak akan berhenti. Bagi Jiang Wen, ini lebih seperti pertarungan sampai mati. Lebih penting lagi, bang! Tekanan mengerikan muncul saat sesosok tubuh terlempar keluar dan menabrak sebuah gedung tinggi sebelum terhempas keras ke tanah. Mereka jatuh dengan keras ke tanah. Wajahnya pucat pasi saat ia batuk mengeluarkan darah dalam jumlah besar. Dari penampilannya, sepertinya dia telah banyak menderita dalam pertempuran antara kedua pihak. Saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Namun demikian, dia masih berjuang, ingin segera bangkit. Sebuah aura tak dikenal menguncinya pada saat ini. Di hadapannya, sesosok muncul perlahan, berjalan keluar dari kepulan asap dan debu. Itu adalah sosok seorang pria muda yang tampan. Meskipun ia tampak baru berusia 16 atau 17 tahun, tubuhnya sudah memancarkan aura menakutkan yang seolah-olah tak tertandingi. Tubuhnya diselimuti lapisan baju zirah emas. Tampaknya baju zirah itu terbentuk dari semacam kekuatan unik. Meskipun tampak agak ilusi, baju zirah itu menghalangi semua energi jahat asing dari luar, sehingga mustahil untuk terkikis. Begitu saja, dia berjalan mendekat dari kejauhan. Setiap langkah yang diambilnya membawanya sampai di depan lelaki tua bayangan. Melihat Chen Heng yang berwajah tenang dan sama sekali tidak terluka, lelaki tua bayangan itu tak kuasa menahan rasa takut. Bagaimana mungkin? Kekuatanmu. Tiba-tiba sebuah lengan terulur sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dan sebuah tangan mencengkeram leher lelaki tua bayangan itu. Kemudian, kekuatan yang mengerikan meletus. Chen Heng mengerahkan kekuatan dengan tangannya dan mengangkat lelaki tua bayangan itu, menggantungnya di udara, lalu mendorongnya dengan keras. Bang! Sebuah lubang besar tercipta di dinding, dan sebuah cekungan berbentuk manusia muncul, menampakkan sosok lelaki tua bayangan. Ia batuk darah, dan tubuhnya dipenuhi luka. Auranya sangat lemah. Dari penampilannya, dia tidak terlihat seperti petarung peringkat keempat, melainkan lebih seperti seorang lelaki tua biasa. Tentu saja, lelaki tua ini sama sekali tidak biasa. Di mata Chen Heng, lelaki tua bayangan itu dipenuhi aura kebencian yang mengerikan, dan energi spiritualnya juga dipenuhi dengan kotoran. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pria tua bayangan itu bukanlah orang baik. Bahkan bisa dikatakan dia adalah orang yang benar-benar jahat. Meskipun kondisinya sangat buruk, tak seorang pun akan merasa kasihan padanya. Namun demikian, dia tetaplah seorang petarung peringkat keempat. Terlebih lagi, dia berada di puncak peringkat keempat. Seharusnya dia termasuk yang terbaik di antara petarung peringkat keempat. Sekarang setelah dipukuli seperti ini, dia tak berdaya seperti orang biasa. Jiang Wen menatap kosong pemandangan di depannya. Saat ini, wajahnya sedikit pucat. Kapten, Anda. Dia menatap Chen Heng, yang berdiri di depannya dan mengangkat orang tua bayangan itu dengan satu tangan. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Dia bukan orang bodoh. Pada saat ini, dia sudah bisa merasakan suasana yang tak dapat dijelaskan. Penampilan Chen Heng di hadapannya tidak tampak seperti sekadar memperjuangkan hak untuk berbicara dan ingin mendapatkan lebih banyak pujian. Dari penampilannya, ia sepertinya berusaha membunuh tetua bayangan itu. Dia telah melakukannya. Tetua bayangan yang seharusnya sangat kuat di antara peringkat keempat kini berada di tangan Chen Heng seperti anjing mati. Pemandangan ini tentu saja mengejutkan Jiang Wen. Untuk sesaat, dia terbewildered, tidak tahu harus berkata apa. Saat itu, ia hanya merasakan tubuh dan pikirannya tegang. Ia ingin melakukan sesuatu, tetapi ia tidak bisa melakukan apapun. Di saat berikutnya, aura tak dikenal melintas di kejauhan. Seolah-olah musuh alami telah turun, membawa aura yang tak tertandingi. Aura itu sangat menakutkan. Seolah-olah sebuah bintang telah jatuh ke bumi, ingin menghancurkan semua orang. Ini. Merasakan aura ini, ekspresi Jiang Wen berubah drastis. Ia sepertinya teringat sesuatu. Tanpa sadar ia mengangkat kepalanya dan secara kebetulan melihat sesosok figur terbang di udara di kejauhan, lalu turun. Ia adalah seorang pria bertubuh tegap. Ia mengenakan jubah hitam, dan ekspresinya tenang dan terkendali. Ia seperti seorang raja agung yang turun ke dunia ini. Penampilan pria itu membuat Jiang Wen gemetar tanpa sadar. Oli, tangan hantu. Tubuhnya sedikit gemetar, dan tanpa sadar ia memanggil nama pria itu. Pria parubaya di kejauhan itu tak lain adalah kelompok orang yang telah turun ke planet Kika. Tidak ada seorang pun yang lemah di antara kelompok orang yang telah turun ke planet ini. Bahkan orang tua bayangan di hadapannya pun bukanlah apa-apa di antara kelompok orang itu selain orang biasa. Namun, Oli, si tangan hantu, berbeda. Dia adalah salah satu pemimpin kelompok dan salah satu dari dua anggota terkuat peringkat kelima. Peringkat kelima. Seorang pembangkit tenaga di peringkat ini, dimanapun dia berada, benar-benar merupakan eksistensi puncak. Bahkan di hamparan langit berbintang yang luas, seorang pembangkit tenaga peringkat kelima adalah eksistensi yang menakutkan, yang mampu menghancurkan beberapa planet lemah sendirian dengan mudah. Kekuatan peringkat kelima sungguh tak terbayangkan. Dan sekarang, seorang ahli seperti itu telah datang.
Terlebih lagi, dalam keadaan seperti ini, wajah Jiang Wen tak kuasa memucat saat firasat buruk muncul, menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya gemetar. Pria tua bayangan itu adalah bawahan pihak lawan. Sekarang setelah Chen Hang memukulinya, apa yang akan dipikirkan Oli ketika melihatnya? Dan jika sesuatu terjadi pada Chen Hang, apa artinya seorang pengikut biasa seperti dia? Memikirkan hal itu, hatinya menjadi semakin takut. Jadilah seperti ini. Oli tiba di sini dan memandang pemandangan di depannya dengan ekspresi tenang. Dia telah menangkap aura tanda Raja Emas sebelumnya dan karenanya mengejarnya sampai ke sini. Dia tidak menyangka akan menemui pemandangan ini tepat saat dia tiba di sini. Kekuatan roh sejati seorang petarung peringkat kelima jauh lebih kuat daripada kekuatan seorang jenderal peringkat keempat. Dengan gerakan tangan yang santai, kekuatan roh sejatinya menyebar ke segala arah, menangkap informasi yang tertinggal dan memutar ulang adegan sebelumnya. Jadi begitu. Mengulang kembali adegan sebelumnya, dia berdiri di tempatnya dan mengangkat kepalanya sekali lagi, menatap Chen Hang dengan tatapan dingin. Beraninya kau. Tatapannya sedingin es, dan seolah mengandung kekuatan yang nyata. Tatapannya saja sudah cukup untuk membekukan jiwa seseorang dan membekukan segalanya. Saat kata-katanya terucap, aura tak terlihat muncul, bersamaan dengan kehendak mental yang kuat dan menakutkan, menyelimuti tempat ini. Sebuah kekuatan samar dari roh sejati berripels ke segala arah, menyapu dan menghantam langsung tubuh Chen Hang. Namun, kekuatan roh sejati ini, yang dengan mudah dapat mengalahkan petarung peringkat 4 lainnya, mendarat di tubuh Chen Hang seperti angin sejuk yang menerpa wajahnya, tanpa menyebabkan sedikit pun gerakan. Seolah-olah kekuatan ini hanyalah angin sepoi-sepoi. Apa? Oli mengerutkan kening, menatap Chen Hang di depannya. Dia tampak agak bingung, tetapi dia tidak peduli. Dia hanya mampu menahan sebagian kecil kekuatannya, dan itu bukan apa-apa. Aura Chen Hang masih berada di peringkat keempat. Seorang petarung peringkat keempat memang merupakan sosok yang menakutkan di dunia luar. Namun, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan petarung peringkat kelima. Bahkan jika dia mampu menahan sedikit aura petarung tersebut, itu tidak akan berpengaruh. Namun, penampilan Chen Hang telah menarik perhatiannya, dan dia memiliki beberapa pemikiran. Biarkan dia pergi dan berlutut di hadapanku. Kemudian, aku akan bertobat dan bahkan mengampuni nyawamu. Ia berdiri di tempat dengan ekspresi dingin. Ia berbicara dengan acuh tak acuh namun dengan suara agung, seolah-olah ia adalah dewa yang sedang berbicara. Inilah kesempatan yang telah ia berikan kepada pihak lain. Melihat kekuatan pihak lain tidak buruk dan ia masih sangat muda, ia menekan pikirannya. Namun, kata-katanya tidak mendapat reaksi yang pantas diterimanya. Di depannya, sosok pemuda itu perlahan berbalik. Matanya dengan tenang menatap Oli. Di tangannya, gelombang energi perlahan melonjak dan berkumpul. Tidak. Di tangan pemuda itu, sosok tua bayangan, yang lehernya sedang dicekik, merasakan tekanan dan mulai meronta-ronta dengan putus asa. Tuan Oli, selamatkan. Bang! Suara tajam terdengar. Di saat berikutnya, di bawah tatapan tak percaya semua orang, gerakan pria tua bayangan itu berhenti. Lehernya patah, dan tubuhnya berhenti bergerak. Sisa kekuatan hidupnya lenyap sepenuhnya. Darah berceceran di langit dan jatuh ke tanah seperti hujan darah. Kekuatan samar dari roh sejati itu menghilang dan menyebar ke segala arah. Kekuatan itu ditekan oleh aura yang lebih kuat dan langsung dihancurkan. Jiwanya hancur berkeping-keping. Melihat pria tua bayangan yang langsung terjatuh, ekspresi Oli langsung membeku. Setelah itu, amarah yang hebat muncul di hatinya. Hampir saja tubuhnya terbakar menjadi abu dan orang di depannya itu pun hangus terbakar hingga mati. Bagus sekali, bagus sekali. Dia sangat marah sehingga malah tertawa. Senyum dingin muncul di wajahnya, dan ada amarah yang tak tersembunyikan di matanya. Kau, cari kematian. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat menekan tempat ini, membawa serta kekuatan roh sejati. Dengan gemuruh, tempat ini diselimuti oleh kekuatan dahsyat, meliputi seluruh alun-alun, bahkan seluruh kota. Dan di tengahnya tak lain adalah Chen Hang. Peringkat kelima memang pantas disebut peringkat kelima. Sekalipun hanya serangan biasa, kekuatan yang terpancar darinya cukup untuk melampaui semua petarung peringkat keempat di dunia. Serangan tunggal ini saja, meskipun hanya berupa gelombang kejut kecil, sudah cukup untuk membunuh tetua bayangan lebih dari selusin kali. Dan di tengah-tengah itu, belum lagi Chen Hang, bahkan alun-alun di sekitarnya dan orang-orang di sekitarnya akan kesulitan untuk melarikan diri. Mereka semua akan mati. Sudah berakhir. Berdiri di belakangnya, Jiang Wen menatap pemandangan di depannya dan merasakan kekuatan di dalamnya mulai meraung. Dia jatuh ke tanah, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki harapan untuk masa depannya. Dia tahu dengan jelas bahwa di bawah kekuatan ini, tidak seorang pun akan mampu bertahan hidup. Apapun ideologi yang dimiliki Chen Hang, kemungkinan besar tidak berguna. Aku belum pernah punya pacar. Ia merasakan keputusasaan di hatinya saat pikiran itu terlintas di benaknya. Di kejauhan, Lu Yao dan Ye Zi, yang sedang berlari, berhenti mendadak. Baru saja, keduanya merasakan keanehan pada tubuh mereka. Tanda kutukan yang selama ini melekat pada mereka dan tidak bisa ditekan sekeras apapun mereka berusaha telah menghilang.
Dalam situasi di mana mereka tidak melakukan apapun, hanya ada satu kemungkinan agar tanda kutukan itu menghilang. Orang itu sudah meninggal. Lu Yao dan Ye Zi saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka pernah bertarung dengan tetua bayangan sebelumnya, jadi mereka tahu betapa sulitnya menghadapinya. Terus terang saja, bahkan di antara para jenderal sekalipun, si tetua bayangan adalah yang paling sulit dihadapi. Dan musuh yang begitu kuat dan menakutkan itu telah tumbang begitu cepat. Seberapa dahsyatkah kekuatan saudara laki-laki itu? Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, terjadi ledakan yang lebih mengerikan. Di sekitarnya, aura mengerikan menyebar. Energi Genki yang dahsyat membawa kekuatan roh sejati membentuk badai beruang yang hampir menenggelamkan daerah tersebut. Itu hanyalah serangan biasa, tetapi memberikan perasaan yang tak dapat dijelaskan tentang bencana alam kepada orang-orang. Itu sangat menakutkan. Bahkan jika mereka tidak menghadapi kekuatan ini secara langsung, hanya merasakan keberadaan dan kebangkitan kekuatan ini saja sudah bisa membuat orang merasa putus asa. Ini peringkat kelima. Dalam sekejap, Ye Zi merasakan inti kekuatan itu, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Kemudian, mereka merasakannya. Sasaran serangan dahsyat itu tak lain adalah Chen Heng. Tidak. Mata Lu Yao membelalak, dan tampak merah padam. Dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Alam semesta hening. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, menyapu daratan. Pada saat itu, kekuatan yang sangat besar sedang turun, menyapu tempat ini dan menenggelamkannya sepenuhnya. Saat berada di dalamnya, seseorang akan merasa bahwa hidupnya begitu tidak berarti, seperti kunang-kunang yang menghadap bulan perak di langit, tak mampu menandinginya. Jiang Wen benar-benar merasakannya. Sebelumnya, pertarungan antara Chen Heng dan lelaki tua bayangan sangat sengit sehingga membuatnya merasa sangat ketakutan. Dia bahkan tidak bisa membayangkan untuk melawannya. Dan sekarang, bahkan lebih lagi. Menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan yang bagaikan bencana alam, jantungnya berdebar kencang, dan seluruh tubuhnya dikuasai oleh rasa takut. Namun, meskipun cahayanya terang, akhirnya berhenti dan tidak terus menyebar. Untungnya, serangan itu telah berhenti. Jika tidak, serangan ini saja sudah mampu menghantam seluruh kota dan mempengaruhi wilayah di segala arah. Apakah orang itulah yang berinisiatif untuk menghentikan serangan dan tidak ingin mempengaruhi orang lain? Bukan itu masalahnya. Ghost Hand Oli memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dan temperamen yang keras yang cukup untuk mengintimidasi semua orang. Namun, dia tidak memiliki rasa welas asih dan pertimbangan seperti itu. Jika dia bisa menghancurkan kota ini dengan satu serangan dan menghancurkan orang yang dia benci di hadapannya bersama dengan Raja Emas, itu adalah sesuatu yang akan dia rela lakukan. Namun, pada akhirnya dia tidak berhasil melakukannya, karena sosok baru, Chen Heng, perlahan muncul di hadapannya. Sejumlah besar kekuatan terpancar dari tubuhnya. Itu. Pada saat itu, hati kedua orang yang sedang mengamati terguncang, seolah-olah mereka tidak menduga hal ini. Di bawah tatapan Jiang Wen, baju zirah ilusi di tubuh Chen Heng yang terbentuk dari kekuatan sebelumnya secara otomatis menghilang, dan digantikan dengan lapisan baju zirah emas. Baju zirah emas itu tampak mulia, terlihat sangat rumit dan misterius. Ia memancarkan aura yang mengagumkan tinggi di langit, penuh martabat, seperti seorang raja yang memerintah dunia. Ketika lapisan pelindung ini muncul, ia menyelimuti tubuh Chen Heng dan memperkuatnya. Kekuatan itu menyebar, tampak sangat mencolok. Ini. Bahkan Oli pun takjub. Armor kuno. Dia tidak menyangka ini. Armor kuno adalah harta yang sangat berharga bahkan di galaksi, dan hanya orang-orang terkuat yang dapat memilikinya. Bahkan Oli, makhluk peringkat kelima, tidak memiliki armor kuno yang menjadi miliknya. Namun sekarang, dia melihatnya di sini, pada pihak lain yang hanyalah seorang bocah muda. Tentu saja, armor kuno bukanlah kuncinya. Poin terpenting adalah bahwa armor ini telah mengakui pemiliknya. Meskipun armor kuno itu kuat, sangat sulit untuk mendapatkan pengakuannya. Jika bukan karena keberanian, ketekunan, dan keyakinannya, ia tidak akan mampu menjadi pemilik sejati armor kuno. Hanya mereka yang benar-benar kuat yang berhak memiliki armor kuno mereka, dan orang seperti itu, baik di galaksi maupun di planet ini, tidak diragukan lagi sangat langka. Setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pribadi yang benar-benar kuat, dan di depan matanya, ada satu orang seperti itu. Barusan, justru kekuatan armor kuno itulah yang muncul dan menangkis serangannya, sehingga tidak menimbulkan efek buruk. Menarik. Tubuh tinggi Oli tidak berubah, tetapi senyum dingin muncul di wajahnya. Sebuah armor kuno. Apakah ini kartu truf sebenarnya yang membuatmu berani melawanku? Naif. Dia tertawa dingin lalu mengulurkan tangannya lagi. Suatu kekuatan dahsyat sedang bergejolak, menyelimuti sekitarnya secara tak terlihat, berubah menjadi lengan raksasa yang mencengkeram ke depan. Secara samar, tampak seolah-olah lengan tak terlihat itu bergerak maju. Dibandingkan sebelumnya, Oli kali ini jauh lebih serius. Kekuatan yang dilepaskannya tidak sekuat sebelumnya, yang mampu mengguncang seluruh kota. Keributannya jauh lebih kecil. Namun, kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak melemah sedikit pun. Sebaliknya, kekuatan itu menjadi jauh lebih menakutkan. Jelas, Oli tidak menunjukkan rasa penting yang sama seperti sebelumnya saat menghadapi Chen Heng, yang telah mengungkapkan armor kuno miliknya.
Namun, meskipun begitu, baginya, hanya itu saja. Armor kuno memang merupakan harta karun rahasia yang sangat ampuh. Namun, harta karun rahasia semacam ini juga memiliki batasnya. Makhluk tingkat keempat mungkin dapat mengandalkan harta karun rahasia ini untuk melampaui semua makhluk tingkat keempat lainnya. Namun, melawan makhluk tingkat kelima, hanya itu saja. Dengan kata lain, perbedaan antara makhluk tingkat keempat dan tingkat kelima adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Perbedaan kekuatan bukanlah sesuatu yang dapat ditutupi oleh satu harta karun rahasia saja. Oleh karena itu, meskipun Oli menghargainya, dia tidak terlalu memikirkannya. Hanya saja dia telah menerima beberapa pukulan. Namun, jelas bahwa perkembangan masalah ini telah melampaui imajinasinya. Bintang perak itu menari-nari, dan gelombang sungai tak terlihat bergejolak, mengalir ke segala arah lalu menyebar. Pada saat ini, pemandangan di segala arah tampak telah berubah. Kota itu masih sama, alun-alunnya masih sama, dan tempatnya masih sama. Namun, semuanya telah berubah. Secara samar-samar, ada perubahan yang tak dapat dijelaskan sedang terjadi, dan perubahan itu akan segera terlihat. Saat ini, Chen Heng tampak menjadi pusat dunia. Semua pendekar di sekitarnya mulai bertindak gila-gilaan dengan dia sebagai pusatnya. Oli dapat merasakan bahwa kekuatan Chen Heng berkembang pesat. Armor emas di tubuhnya berkilauan. Ada tanda misterius yang berkedip-kedip di armor itu, beresonansi dengan dahsyat dengan langit dan bumi di sekitarnya, meledak dengan kekuatan yang lebih mengerikan. Setelah itu, sosok tersebut mulai bergerak. Chen Heng perlahan mengulurkan tangannya. Di telapak tangannya, seolah-olah miliaran kilatan bima sakti berkelap-kelip, menyapu daratan ke segala arah. Begitu saja, dia dengan lembut mengulurkan tangannya. Gerakannya tampak sangat lambat, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat besar dan menakutkan. Ledakan. Suara teredam yang mengejutkan terdengar ke segala arah. Pada saat itu, suara itu meledak, seolah-olah ribuan kilat perak melesat melintasi cakrawala, seperti naga yang berenang, memancarkan kekuatan agung yang tak terlukiskan. Sesaat kemudian, semuanya lenyap. Gambar sebuah lengan muncul, dan kemudian jatuh dengan suara keras. Bang! Semuanya runtuh, dan retakan mulai muncul, baik itu bangunan di segala arah, ruang di tempat ini, atau keberadaan lainnya. Seolah-olah pusatnya mulai runtuh, dan mereka berada di jalur kehancuran. Galaksi itu hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan meletus, dan meledak dengan suara dentuman keras. Bang! Tekanan yang mencekik menyapu ke depan, meluas seperti badai, menyelimuti segala sesuatu dari segala arah. Mustahil. Ekspresi Oli berubah drastis. Merasakan kekuatan yang datang, dia akhirnya menyadari sesuatu yang mengerikan. Gambar. Dalam keadaan normal, armor kuno memang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik. Namun, Chen Heng tampaknya merupakan pengecualian. Kekuatan yang terkandung dalam serangan ini telah mencapai tingkat peringkat kelima dan tidak lemah bahkan di antara peringkat kelima. Tidak. Oli mengeluarkan lolongan yang menyedihkan. Pada saat itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya, ingin melawan tekanan yang ada di mana-mana. Namun, kekuatan itu begitu dahsyat dan menakutkan sehingga bahkan dia pun tidak dapat sepenuhnya menahannya. Pada akhirnya, cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya berkelebat dan melesat ke depan, menenggelamkannya sepenuhnya. Dalam cahaya itu, tubuh Oli hancur berkeping-keping dan remuk menjadi bubuk di bawah kekuatan yang mengerikan tersebut. Tempat ini hening sejenak. Kekuatan yang sangat besar dan menakutkan itu belum sepenuhnya menghilang, dan masih melesat ke langit. Pada saat ini, banyak orang menoleh dan melihat ke depan. Dari luar wilayah ini, yang terlihat hanyalah warna perak murni. Bersambung.